Oke guys, selamat datang di channel gue, tentunya di Interaksi Seru. Jadi kita akan ngebahas tentang banyak hal perkopian, kemudian tempat nongkrong yang worth it, yang bisa direkomendasiin buat teman-teman semua. Mulai dari kelas yang kecil sampai yang besar. Jadi gue bakal bahas itu tentunya di channel ini. Maka kalian jangan lupa ikutin terus channel gua dengan cara subscribe, kemudian like, dan loncengnya jangan lupa untuk di aktifkan. Oke guys, jadi kita akan mulai ngebahas step by stepnya gimana sih buat bisa ngebangun sebuah bisnis coffee shop atau kedai kopi yang saat ini sedang digandrungi oleh banyak orang. Yang pertama, kita harus mempunyai konsep, mempunyai tekad, mimpi yang baik supaya semua itu bisa tercapai. Karena kebanyakan mereka yang ingin membangun, kadang mereka berpikir mungkin dengan uang yang banyak bisnis mereka akan berjalan dengan baik. Ya, di samping itu semua, sebenarnya bekal yang harus kita miliki itu terutama adalah basic bisnis yang akan kita yang akan kita jalani itu tadi. Kalau kalian jago di dalam dunia kopi, atau kalian yang masih mau terjun karena kalian ingin memiliki bisnis tersebut, ya mau nggak mau kalian sebagai pemiliknya, nantinya pemilik bisnis tersebut, ya kalian harus mendalami dulu apa saja yang harus dilakukan saat bisnis itu nanti akan berjalan. Misalkan yang pertama, kalian itu mau pakai kios atau gerobak kopi. Menurut gue itu dua-duanya bisa aja kalian lakukan sesuai dengan konsep dan budget yang kalian miliki. Misalkan kalian mau pakai gerobak, itu pun nggak salah karena saat ini tuh udah banyak banget gitu yang memulai bisnis kopi ini, mulai dari gerobak itu banyak banget. Terus kalaupun kalian mau sewa kios ataupun mau sewa teras, itu juga nggak masalah. Cuman kembali kalian harus memikirkan konsep yang kalian akan buat tadi. Nggak mungkin kan ketika kalian punya tempat yang kecil terus harus kalian masukin mesin-mesin yang besar, itu nggak mungkin. Berarti kalian harus benar-benar memikirkan dari segi peralatan, dari segi tempat, dan kenyamanan konsumen. Kemudian metode yang mau kalian ambil, bukan metode sih, lebih ke passion yang kalian mau ambil di awal untuk start itu apa. Mau menggunakan manual brew atau menggunakan mesin espresso. Jadi kalian lebih mengambil konsep manual brew atau mesin espresso. Ini bisa kalian temuin ketika kalian udah bisa ngebaca market kalian. Misalkan di kalangan kalian udah tahu nih marketnya, misalkan untuk manual brew, ya nggak masalah untuk bikin bisnis coffee shop kalian itu diawali dengan melalui manual brew. Kalaupun kalian mau memulai dari mesin espresso, itu juga nggak masalah. Kembali ke konsep awal, kalau emang semua budgetnya itu memadai, mau kalian mulai dari manual brew atau mesin espresso, itu semua bisa kalian lakukan. Jadi semua bergantung pada market yang kalian miliki. Syukur-syukur sih ada budget yang banyak yang bisa buat bisnis kalian besarnya itu cepat. Kemudian kemampuan dari kalian tentang pengetahuan kopi itu juga mumpuni, itu akan membantu juga. Terus selanjutnya kalian itu harus tahu peralatan apa aja yang wajib ada di kedai. Jadi itu jangan sampai ketika kalian udah bikin, udah masukin banyak peralatan, ternyata ada peralatan-peralatan yang enggak kepake atau bukan tidak bisa difungsikan, tapi emang benar-benar
ini ternyata nggak bisa digunain gitu, karena penguasaan konsep awal kalian itu belum matang gitu. Jadi itu juga penting. Kemudian selanjutnya itu kalian juga harus bersabar di bulan-bulan awal ketika kalian ngebangun bisnis kopi ini, karena menurut gue semua orang emang ngopi, cuman kita itu pengen ngebangun market coffee shop atau kedai kopi kita itu kan ada spesialnya gitu. Jadi kita bisa menciptakan, misalkan kalian mempunyai kedai kopi gerobak pinggir jalan tapi kalian pengen tuh mereka yang udah tahu tentang manual brew, mereka lebih antusias lagi untuk memperdalam, mengetahui tentang kopi yang dibuat dengan manual brew, secara manual brew kayak gitu ya. Terus kalian juga harus bersabar di bulan awal. Kenapa? Karena di bulan awal inilah kalian harus bekerja keras membuat branding pada coffee shop atau kedai kalian, karena ini menentukan di bulan-bulan selanjutnya. Ketika di awal bulan ini, jadi di bulan selanjutnya nanti akan terlihat market kalian itu seperti apa. Apakah mereka cenderung pada es kopi susu, atau mereka cenderung kopi hitam saja, atau lebih ke proses yang manual brew. Kalian bisa tentukan dari budget untuk membeli alat, untuk membeli bahan baku, itu nanti akan terbentuk. Jadi di bulan awal kalian harus sabar, kalian harus ekstra analisa, itu ada di bulan awal. Kemudian kalian harus mengoptimalkan perencanaan keuangan kalian. Ini penting banget, perencanaan keuangan itu penting, dan ini akan terbentuk ketika bulan awal kalian sudah lewati, atau bulan awal bulan kedua, biasanya sih 3 bulan. Di dalam 3 bulan itu kalian akan melihat pola customer yang kalian miliki. Jadi di situ kalian bisa menentukan perencanaan keuangan kalian, mulai dari budget untuk tambah karyawan, mungkin kalau ramai, kalau mulai dikenal banyak orang, ya kan. Terus kalian pikirkan, karena pengoptimalan perencanaan uang ini benar-benar berdampak, dan ini ada hitungannya ketika kalian menjalankan bisnis kalian. Kemudian yang selanjutnya itu adalah legalitas dan perkembangan coffee shop kalian ketika ini berjalan. Terus legalitas kalian belum kalian urus, itu juga akan menghambat kelanjutan coffee shop kalian. Ada juga sebagian yang berpikir legalitas itu bukan masuk prioritas yang diutamakan, tapi buat gue legalitas ini akan membantu branding kalian gitu. Jadi ketika nanti kalian udah mulai dikenal, kalian punya legalitas, jadi gak akan ada hal buruk. Misalkan ketika kalian udah rame, ternyata ada orang yang ngambil nama kalian. Nah, sedangkan yang mengambil nama branding kalian itu mempunyai legalitas sebelum kalian yang melegalisasikan duluan. Jangan sampai kayak gitu. Jadi menurut gue itu juga penting, karena semua bisnis dimulai dari kecil. Ketika kita rutin, kita telaten, kita berikhtiar juga, pasti akan menghasilkan sesuatu yang seperti kalian impikan di awal. Ya. Jadi menurut gue itu dulu step yang bisa gue kasih, saran yang bisa gue kasih ke kalian, mungkin barista yang ingin punya kedai, atau yang sifatnya buat umum, yang mau punya usaha coffee shop atau kedai. Menurut gue yang gue sampaikan tadi itu adalah intinya, itu yang paling penting. Adapun pelaksanaannya nanti di bisnis kalian akan terbentuk sendiri, karena setiap orang yang punya bisnis itu biasanya ketika memulai dengan konsep, kadang pelaksanaannya berbeda. Itu seni bisnis
atau usaha kalian itu ada di situ. Jadi semoga kalian yang mau menjalankan bisa merasa terbantu dengan masukan-masukan dan tips atau saran yang gue kasih ke kalian. By the way, gue lepas masker karena di sini udah tutup kedainya. Jadi buat sekarang di Jakarta itu masih PPKM dan tutup kedai itu maksimal jam 9 malam. Oke? Jadi itu aja teman-teman semua, semangat, tetap jaga prokes kalau nongkrong dimanapun, walaupun kalian udah vaksin ya. Ya udah gitu aja teman-teman semua, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.